Oke, ah, pernah kepikiran gak sih kamu? Ribuan tahun lalu, jauh sebelum ada smartphone, belum ada TikTok juga. Zaman Bahela banget ya. Iya, di tempat yang sekarang Irak itu, Mesopotamia, udah ada raja loh. Hmm, Malah ada nih, Raja Alulim. Katanya merintah 28.000 tahun. wow. Itu. Gila kan? Nah, hari ini kita mau telusuri bareng kamu nih, gimana sih ceritanya? Kok bisa manusia sampai butuh sosok raja? Hmm. Kita bakal bongkar catatan kuno dari peradaban Sumeria, siap buat petualangan waktu? Ayo kita mulai. Siap. Dan kita bakal lihat gimana kondisi alam yang ternyata, iya, nggak seindah dongeng itu. Oh gitu? Justru jadi pemicu lahirnya aturan main sama pemimpin terorganisir pertama. Sumber-sumber ini ngasih lihat kalau tantangan berat itu seringkali jadi pemantik ide keren loh. Dan kerjasama. Oke. Jadi jangan bayangin kayak surga dunia yang subur gitu ya. Lupakan itu. Mesopotamia Selatan, deket Teluk Parsi, itu dulunya dataran lumpur, Betul. kadang kebanjiran parah dari Sungai Tigris sama Efrat, kadang malah kering kerontang. Hmm. Nggak ada batu atau kayu bagus buat bangun-bangun, cuma ada lumpur sama, ya, alang-alang gitu. Beneran kayak main game survival level susah ya ini? Iya, beneran ini, bukan game. Betul sekali. Sumber kita nunjukin ada perubahan iklim drastis, sekitar 6.000 SM. Dulu lebih basah, terus jadi makin kering. Wah, Laut juga naik, daratan jadi nyusut. Nah, ini maksa orang Sumeria kuno jadi super inovatif. nggak ada pilihan lain ya? Nggak ada. Mereka, ya, manfaatin lumpur, dijadiin bata jemur buat bangun rumah, kuil, bahkan tembok kota yang kokoh loh. Oh, dari lumpur doang? Iya, jadi ahli bangunan dari bahan seadanya. Gitu. Kebayang sih, kalau alamnya sekeras itu nggak mungkin bisa hidup sendiri-sendiri kan? Pasti. Pasti butuh gotong royong, bikin tanggul kek, saluran irigasi biar nggak tenggelam pas banjir, atau... Atau kekeringan pas kemarau. Nah, tapi kalau udah rame gitu, gimana cara ngaturnya biar adil? Apalagi soal bagi-bagi air, pasti jadi rebutan kan? Nah, ini dia nih, titik krusialnya. Justru karena sumber daya, terutama air ya, itu Mm-mm. terbatas, Mm. dan butuh kerjasama skala besar, muncullah kebutuhan akan figur pengatur. Pemimpin gitu ya? Iya, seseorang yang bisa mutusin pembagian air, nyelesain sengketa, mastiin semua ikut aturan. Perlu juga ada mekanisme biar petani yang panen gandum mau barter sama perajin yang bikin alat cangkul atau tembikar. Oh, biar ekonominya jalan juga ya? Betul. Ini bukan soal gengsi, tapi soal, ya, bertahan hidup bareng. Kebutuhan koordinasi inilah yang pelan-pelan ngebentuk sistem administrasi, terus akhirnya institusi raja. Oke. Tentunya, raja ini juga butuh tim suksesnya lah ya, Mm-mm. semacam petugas keamanan awal gitu, buat mastiin aturannya jalan. Wah, masuk akal banget. Tapi, ada yang unik nih katanya. Bahasa Sumeria itu Ya, beda banget sama bahasa lain di sekitarnya. Kayak bahasa alien gitu. ya. Secara linguistik memang terisolasi. Tapi kok anehnya, di tulisan tertua mereka, banyak kata penting soal pertanian, kayak bajak, petani, tukang kayu, itu malah katanya pinjaman dari bahasa Semit. Nah, Kayak tiba-tiba dapat update skill bertani dari tetangga gitu. Gimana tuh? tepat. Ini kayak jejak digital kuno dalam bahasa. Hmm. Gitu ya. Iya. Kata-kata pinjaman ini jadi bukti arkeologi linguistik yang kuat. Kalau orang Sumeria itu nggak sendirian. Ada bangsa Semit, kelompok bangsa dari barat dan selatan yang datang dan hidup bareng mereka. Oh, jadi ada pendatang? Peradaban canggih Sumeria itu bukan murni ciptaan satu bangsa aja, tapi hasil kolaborasi. Wah, keren. Hasil tukeran teknologi antar budaya ya. Betul. Ini ngubah cara kita lihat inovasi zaman dulu loh. Oke, jadi ada pengaruh dari luar ya. Tapi kalau dari sudut pandang orang Sumeria sendiri gimana? Mereka percaya nggak sih rajanya muncul gara-gara butuh ngatur irigasi? Nah, ini kontrasnya nih. Menurut catatan dan kepercayaan mereka, institusi raja itu diturunkan dari langit. Oh, dari dewa? Iya, hadiah dari para dewa buat bawa keteraturan ilahi ke dunia manusia yang, ya, dianggap kacau. Kota pertama mereka, Eridu, tempat Alulim berkuasa, itu dianggap kayak oasis suci gitu. Tempat aman yang diciptakan dewa di tengah alam liar. Wah, beda banget ya penjelasannya. Ya, jadi ada penjelasan praktis versi kita sekarang, dan ada penjelasan mitologis versi mereka sendiri. Dua-duanya menarik. Menarik banget. Versi praktis, versi kepercayaan. Selain itu kayaknya ada drama sosial juga ya di sana. Drama gimana nih?
Antara petani yang hidup netap di kota sama pengembala yang nomaden yang pindah-pindah terus itu? Oh, ya. Itu ada ketegangan sekaligus saling butuh juga sih. Gimana tuh? Ya, petani kan butuh ternak dari penggembala, daging, susu, kulit. Oke. Sebaliknya, penggembala butuh gandum atau hasil bumi lain dari petani. Tapi seringkali ada pandangan sebelah mata gitu. Saling ngejek gitu. Ya, bisa dibilang gitu. Orang kota anggap penggembala itu liar, nggak beradab. Penggembala mungkin anggap orang kota itu manja, lemah. Bahkan ada mitos terkenal, Dewa Dumuzi, dia kan raja penggembala. Harus ngerayu Dewi Inanna, Dewi Kota, yang awalnya lebih naksir dewa petani. Ini cerminan konflik sosial nyata loh. Wah, sampai masuk mitos ya? Iya, uniknya lagi, kalau kita lihat daftar Raja Sumeria awal, itu ada raja dari kalangan petani, tapi ada juga yang dari kalangan penggembala. Jadi, dua-duanya punya peran penting. Sip, oke. Sekarang waktunya fakta kilas. Siap. Oke, siap. 1. Raja Alulim yang tadi kita sebut katanya memerintah 28.000 tahun. Angka fantastis ini ya. Mungkin mitos, mungkin simbol status, setengah dewa, atau cara hitung waktu mereka beda banget sama kita. Masih misterius. Bikin penasaran ya? 2. Teknologi kunci pertanian Sumeria, kayak bajak misalnya, kemungkinan besar dibawa oleh pendatang Semit. Bukti keren kalau kolaborasi antar bangsa itu udah ada sejak awal peradaban. Bukan cuma hasil kerja satu bangsa aja. Penting nih, kolaborasi. 3. Peradaban maju dan raja pertama di dunia, justru lahir bukan di surga dunia yang nyaman dan subur melimpah, tapi di wilayah yang sulit ditaklukkan alamnya. Kesulitan malah maksa mereka kerjasama dan berinovasi lebih keras. Betul. Fakta-fakta ini ngingetin kita kalau sejarah itu seringkali lebih rumit dan penuh kejutan dari yang kita bayangin. Jangan langsung percaya narasi yang terlalu simpel deh. Setuju banget. Jadi, apa nih pelajaran utama dari petualangan kita ke Sumeria kuno ini? Ternyata, lahirnya raja dan kota pertama itu bukan cerita soal kemewahan atau tanah subur yang gampang diolah ya. Bukan sama sekali. Justru ini kisah epik perjuangan manusia ya, melawan alam yang keras, kebutuhan mendesak buat survive bareng-bareng, butuh aturan main, butuh koordinasi. Nah, itulah yang melahirkan pemimpin terorganisir pertama, Sang Raja. Tepat. Dan dari sini kita bisa lihat pola yang sering berulang kan? Kepemimpinan itu sering banget muncul karena ada tantangan besar yang dihadapi bersama. Oh iya ya. Ketika masalah nggak bisa diatasi sendirian, orang butuh koordinasi, butuh figur pemersatu. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan reflektif nih buat kamu yang dengerin. Coba deh kamu renungin sebentar. Di kelompok belajarmu mungkin, atau di tim ekskul, atau bahkan geng mainmu deh. Kapan sih kalian merasa paling butuh sosok pemimpin atau koordinator? Iya, tantangan atau situasi apa yang bikin kalian mikir, wah perlu ada yang ngatur nih biar beres. Pasti pernah kan ngalamin? Ternyata dinamika kayak gini udah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Menarik banget kan buat dipikirin?